Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sobat Kabar AMH, pada kesempatan ini mari kita ngobrol-ngobrol tentang istilah tesis, istilah ilmiah. Jadi kalimat yang dipakai ada dua. Yang pertama istilah tesis. Tesis bahasa Inggris atau bahasa akademis. Kajian ilmiah itu standar ilmu yang bersifat multi-kompleks, sehingga dari berbagai sisi, dari berbagai wajah. Kalau istilah mantek, susunan muqaddamahnya itu dari berbagai aspek kuliah, yang juz'iyahnya itu lengkap. Yang pertama, susunan muqaddamah setelah ditanahud, setelah diakas, baik akas mustawi maupun akas mukhalif, dan setelah proses itu tanahud dan akas baru dinatijahkan, maka natijah menjadi ilmiah dan kemudian hari akan menjadi hujah. Hujahnya hujah burhan, kata lain bisa disebutkan dalil, ya. Susah untuk didebat, susah untuk digagalkan. Tesis ilmiah yang pertama, kalau istilah fakultas akademisi, itu harus jelas siapa penelitinya, latar belakangnya, tujuannya. Latar belakang sebagai pemberangkatan untuk membuat sebuah tesis. Dorongan yang mendorong seseorang sehingga mentesis sesuatu. Terakhir, tujuan. Proses, standar dorongan dan jelas tujuannya, apakah edukatif, patut, pantas, atau tidak prosesnya. Belum lagi yang tadi bicara tentang proses menyusun kata dari berbagai lapisan-lapisan, dari berbagai juz'iyah kalau istilah mantek. Narasumbernya siapa atau sumber, ya, mungkin harus dianalisis, kan? Harus diteliti. Nah, seseorang membuat sebuah kajian, kemudian diteliti siapa peneliti. Kalau istilah dalam kitab kuning, kitab klasik, itu dikesan siapa pentahkiknya. Sekurang-kurangnya doktor, gitu kan? Atau sejumlah profesor terfenomenal yang bisa dipegang dan bisa dipercaya statementnya. Satu kali menyatakan dia itu sah, benar, bisa dipercaya, bisa dipegang, dan sah dijadikan sebuah hujah atau dalil atau argumen. Itu istilah. Jadi kita jangan terburu kerayu, tongjol kabong roy, istilah Sunda. Satu kali sematan tesis ilmiah itu tidak sembrono, ya, tidak sembrono. Kalau di fakultas mungkin saya tidak begitu jauh memahami karena tidak sekolah, ya. Tetapi kalau di bidang pontren, di bidang kitab kuning, itu sekelas musonif, ya, sekelas musonif yang tingkatan ilmunya itu tabahud. Nah, seperti apa musonif mengkaji atau mentesis sesuatu? Yang pertama, beliau itu jelas guru. Yang kedua, jelas sumber yang diambil, katakan referensi, selebih daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Apalagi misalkan yang ditesisnya itu bukan langsung Al-Quran, bukan langsung Al-Hadis yang digalinya.
sekalipun mungkin ada bantuan-bantuan daripada redaksi Al-Quran, sebagian ayat atau Al-Hadis. Itu mengenai tesis. Selanjutnya kronologi, ya, karena setiap musonif, setiap mu'alif mengkaji sebuah materi ilmu, sebuah kajian itu tidak terlepas dari kronologi, proses, ya, sumber, sekaligus tahqiq, muhakkik, sosok yang mentahqiq. Sehingga tatkala dikeluarkan statement menurut muhakkik ini sah, ini benar, ini boleh dipakai, lalu dipublikasikan. Itu pun bukan sebuah keharusan dipercaya, dipelajari, atau apa, tidak. Hanya boleh, andai kata hasil tesis ini dipercaya, bahkan dipelajari. Saya pernah bersahabat berbarengan dengan mahasiswa, ya. Tahun berapa itu? Kurungan waktu 3 bulan sampai 4 bulan. Punya adik, ya, yang sudah anggap saya adik pada saat itu. Beliau kuliah menempuh S1 di Unpad Jatinangor, ya. Nah, itu ada istilah tesis yang disebut skripsi, ya, skripsi. Nah, pada saat itu kebetulan saat skripsi, di situ banyak prosesnya, ya. Para dosen-dosen itu mungkin lah yang sekolah tahu persis, tapi sedikit saya ungkap di sini. Nah, dalam skripsi, menyusun skripsi itu kan membuat sebuah kajian. Yang pertama kronologi, tapi tidak semau kita kronologinya dulu. Selanjutnya kerelevan, kepatutan, kepantasan, termasuk tujuannya, ada tanggung jawab. Nah, setelah diteliti oleh dosen peneliti, baru dinyatakan ini goal, ini benar, ini sah, ya, ini sah. Maka baru dinyatakan. Itu pun di sidang kemudian hari, ya, di sidang kemudian hari. Itu menempuh apa? Hanya menempuh kelulusan, ya, bukan merupakan sebuah hasil dan apa itu skripsinya itu akan dijadikan sebuah ajaran, bukan, mau mencapai kelulusan. Nah, sekarang S1 misalkan membuat atau menganalisis atau mentesis, mengkaji sesuatu, kemudian dikontrol. Kalau istilah kitab klasik dinyatakan siapa muhakkik, pentahkiknya. Kalau misalkan di sekolah, ya, di fakultas, siapa penelitinya, siapa yang mensidangkan, kan di sidang itu baru menjadi sebuah keputusan untuk dijadikan pelajaran atau dipercaya untuk dipelajari atau dibenarkan. Tatkala apa? Tatkala menurut peneliti sidang dinyatakan ini lolos. Untuk selanjutnya mari kita belajar bersama dari beberapa narasumber, dari beberapa ahli yang gelarnya doktor. Beliau itu, yang dua itu doktor, kalau yang satunya itu pengacara, tapi SHG mungkin, atau sarjana hukum. Untuk lebih jauh, yuk kita simak dari salah satu doktor. Namanya dicantumkan dalam layar. Kalau kita bicara tesis, itu kan dari kata tea. Tea itu teater. Suatu hal yang dipertunjukkan. Teater kan dipertunjukkan. Tapi dalam kehidupan dunia akademik yang tentu ilmiah, tesis itu teori. Jadi teori itu yang melandasi penelitian. Tanpa ada teori, landasan teori, itu tidak ada penelitian. Hasil penelitian maksudnya. Dan itu terkait dengan pertanyaan atau pernyataan masalah. Kalau di hukum itu ada dasolen, dase, nah itu ada gap. Nah masalahnya apa? Penelitian yang jadi masalahnya apa? Nah masalah itu harus konsisten, harus dijawab ketika seorang melakukan penelitian dengan landasan teori. Pertanyaannya, apa landasan teori yang dibangun, yang didasari? Ada teori-teori tertentu, misalkan teori tentang sejarah, teori tentang keturunan terkait ras dan etnis, itu bagaimana? Apa muatan teori yang dikandungnya? Dan teori itu harus jelas, harus diterima umum. Yang kedua, teori itu bersinggungan dengan metodologi. Nah, metodologi itu ada dua rezimnya, pendekatannya, jenisnya. Apakah normatif atau yuridis? Tapi pendapat yang umum mengatakan kalau dia hanya normatif itu setengah ilmiah.
Kalau hanya empiris itu pun setengah ilmiah. Jadi penelitian yang ilmiah itu adalah yang logiko, hipotetiko, verifikatif. Maksudnya apa? Logiko itu deduktif. Hipotetiko ada hipotesa, ada asumsi. Ada verifikatif, ada empiris. Jadi penelitian itu secara ilmiah harus deduktif, harus ada hipotesis dan induktif, empiris dan normatif. Kedua, hal ini menyangkut dengan bangunan dari penelitian itu. Di samping teori yang dibangun, yang didasarkan. Teori ini diterima secara umum. Itu harus ada. Kalau ini tidak ada, bagaimana dikatakan teori? Nah, sekarang, teori itu tentu harus dengan adanya penelitian dan adanya di dunia kampus. Apakah universitas harus sekolah tinggi? Apakah pendapat itu yang didasarkan dari hasil kesimpulan yang berupa tesis itu pernah diujikan? Orang itu pernah tercatat sebagai mahasiswa pasca sarjana. Tentu sebelumnya S1. Kalau dia belum S1, tiba-tiba saya mengklaim saya punya tesis, lah tesisnya dari mana? S1 dulu. S1 dulu. Nah, setelah itu ada disertasi. Disertasi itu juga teori. Nah, teori itu adalah menjelaskan suatu permasalahan dengan mengambil berbagai macam teori-teori sehingga saya punya teori dapat memperkuat teori yang lama, atau saya menggabungkan beberapa teori menjadi satu, atau saya menolak teori, saya membuat teori baru. Dan ini tidak mungkin di S2, itu ada D3. Kalau D3 kita bisa membuat teori baru, tesis baru. Tapi itu harus diuji dan tentu di sini alasan utamanya bukan untuk kepentingan pribadi, itu untuk kepentingan akademik. Dilandasi dengan dua hal, kejujuran dan kepatutan. Sepanjang itu jujur dilakukan, berbasis dengan teori, berbasiskan metodologi, dan pantas. Kalau tidak pantas, tidak jujur, itu tidak. Dalam dunia akademik itu ditolak. Itu. Kalau abang melihat video-video yang sudah menampilkan seseorang yang memang mengeluarkan tesis itu gitu ya, apakah abang bisa mengkualifikasikan bahwa tesis yang disampaikan itu memang tesis yang sudah sesuai dengan apa yang tadi katakan metodologi dalam ilmu hukum gitu kan? Kalau saya bukan pasca sarjana, S1 pun tidak, apalagi S2 atau S3. Saya bilang saya punya tesis, terus saya berpendapat, pendapat saya ini saya viralkan, saya sebarluaskan, baik tulisan maupun saya berpidato, berceramah atau mengungkapkan di muka umum yang dapat didengar orang. Tetapi pada akhirnya itu dapat menimbulkan guncangan, tepatnya kerusuhan di masyarakat. Berarti di sini saya patut menduga atau patut mengetahui ada hal itu, terjadinya kerusuhan di masyarakat. Kenapa? Karena saya menyampaikan berita atau pemberitaan bohong. Karena yang saya sampaikan itu bukan tesis. Bukan tesis? Bukan tesis, itu kena delik. Kesimpulan dari Dr. Abdul Khair Ramadan bahwa tesis seseorang itu dinyatakan gagal ya, berarti tidak sah. Bahkan ada sindiran agak pedas nih, sindiran yaitu dengan contoh yang di detik-detik akhir, di menit-menit akhir, yang kata awalnya kalau saya gitu, yang kemudian harinya yang selanjutnya mengatakan masuk pada penyebaran berita bohong ya, karena tesisnya gagal, kemudian diungkap, disebarluaskan sebagai tesis ilmiah dan ternyata bukan tesis ilmiah, maka itu masuk pada wilayah menyebarkan berita hoax ya, berita bohong, masuk pada delik. Berarti kalau dikasuskan itu masuk ke ranah hukum. Untuk selanjutnya mari kita simak. Kalau yang ini pakar juga, gelar akademisnya doktor pula, cuma ada yang nilai lebihnya, Kiai Haji. Siapa beliau? Simak saja. Kalau kita melihat realitas dan kenyataan sekarang, maka hentikan memfitnah habaib Ba'alawi. Kenapa kita harus membahas hentikan memfitnah habaib Ba'alawi? Karena akhir-akhir ini
kita dikejutkan dengan perpecahan umat Islam yang sudah kondusif, sudah tentram, aman, sejahtera. Tiba-tiba ada sebuah tesis yang ditulis oleh Kiai Haji Imanuddin Usman Al-Bantani sebagai karya ilmiah, baik itu skripsi, tesis atau disertasi, tentu sudah diuji baru dipublikasi. Tetapi ada kejanggalan-kejanggalan kajian tesis itu. Kejanggalan pertama, ini secara akademisi, karena yang disebut karya ilmiah itu kan mengandung beberapa hal. Pertama harus dilihat dari metodologi penelitiannya, kemudian penulisan, metode penulisan, dan substansi atau konten dari tesis, disertasi atau skripsi. Dan juga tidak boleh dilupakan tujuan skripsi atau tesis itu. Di dalam sebuah penelitian karya ilmiah, ketika bicara tujuan itu ada dua, guna dan manfaat. Guna artinya untuk seorang yang meneliti, kalau untuk S1, S2, S3, baik itu skripsi, tesis, dan disertasi, sebagai karya ilmiah untuk mempertahankan, itu gunanya. Sedangkan manfaat artinya untuk orang lain. Dan kemudian juga dilihat dari kejanggalan lainnya. Kok ini tiba-tiba munculnya kasus memfitnah tentang Habib Ba'alawi ini sebelum Pilpres. Kejanggalan berikutnya, ketika dia mengemukakan tesis Kiai Imanuddin itu, bahwa dia sampaikan tesis ini ditulis untuk keabsahan tentang Habaib Ba'alawi. Artinya dia mendebat tentang sejarah Habaib Ba'alawi yang sudah kondusif. Kejanggalan berikutnya, ketika diajak debat, justru dia menyampaikan informasi yang janggal. Ketika para habaib, abuya, para kiai kumpul untuk berdebat tesis ini, justru dia tidak datang. Alasannya karena ada ulama-ulama khos dari Jawa Timur, istiwaro, lalu membuat surat dibawa oleh Sayyidul Fikar bahwa mimpi para ulama Jawa Timur, ulama khos, bahwa Kiai Imanuddin tidak boleh datang ke tempat debat. Dan kemudian kejanggalan berikutnya, siapa pengujinya tesis ini? Kalau memang pengujinya ada ketidakpahaman misalnya, atau ada sentimen sama dengan penelitinya, maka tentu akan menjadikan hasilnya tidak optimal. Artinya gunanya bisa batal dan manfaatnya akan tidak ada. Sebuah karya ilmiah tentu harus melihat guna dan manfaat. Kejanggalan berikutnya, penganut pengikut menyebarkan fitnah-fitnah dan kata-kata kasar. Habaib Ba'alawi Jahannam. Sebagai pendukung Kiai Imanuddin tidak pantas untuk menyebar fitnah. Banyak lagi kejanggalan-kejanggalan lain, ini yang ditemukan oleh Al-Fakir. Kesimpulan dari Kiai Haji Doktor, ini juga tesis yang dilakukan. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang katanya tesis ilmiah itu bukan merupakan tesis, apalagi ilmiah, ya, apalagi ilmiah. Jadi sobat-sobat bisa memahami mungkin terlepas daripada pro kontra. Ini kan menurut pakar-pakar ahli, ya, sesuai dengan ilmu yang beliau miliki, pengalaman baik di fakultas. Kalau Kiai Haji ini dari Pontren itu kan makin lengkap, ya, makin double gitu. Tetap kesimpulannya, tesis seseorang yang katanya ilmiah itu gagal dan bukan tesis. Biar tidak nyangkolong ke waktu, mari kita simak dari pakar hukum juga sekaligus beliau pengacara, yaitu Dr. Haji Munarman, yang mungkin banyak pihak di masyarakat Indonesia tahu, salah satu advokat yang berani, ya, salah satu advokat yang berani gitu. Mari kita dengarkan videonya. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Khair, ya, bahwa sebagai sebuah penelitian metodologi itu harus ketat. Nah, katakanlah itu diklaim penelitian ilmiah. Kalaupun klaim penelitian ilmiah, kita lihat, ya, kita harus pastikan dulu kalau dia mengklaim penelitian ilmiah, ini penelitian metodologinya, ini penelitian pustaka, atau penelitiannya ini penelitian yang mengambil
sampel dari Kuantitatif gitu. Iya, mau kuantitatif, mau kualitatif, artinya ada narasumber yang diwawancara, kira-kira begitu ya dokter ya, dokter ya. Ada narasumber untuk dikatakan sebuah penelitian. Kalau kita lihat sekarang, sumber yang diklaim sebagai sebuah penelitian, saya nggak mau sebut dia tesis ya, karena tadi bukan tesis sebetulnya itu, karena kalau tesis itu adalah di jalur akademis sebetulnya, ada pengujinya, dia terdaftar sebagai mahasiswa S2, S3 kan begitu. Nah ini kan bukan, jadi katakanlah penelitian ya, ini penelitian yang tidak ilmiah. Kenapa tidak ilmiah? Sumber yang dijadikan batu loncatan dalam isu ini itu hanya 2 buku, 2 kitab. Salah satunya itu adalah kitab Sajaratul Mubarakah kalau nggak salah ya, judulnya itu begitu, Sajaratul Mubarakah itu. Dan di kitab itu sendiri, itu kitab baru ditemukan sekitar 26 tahun yang lalu. Tapi diklaim itu kitab ditulis pada abad ke-6 Hijriah. Jadi kan ada problem 500 tahun lebih ya kan, yang hilang kitab itu tidak diketahui di mana keberadaannya. Tiba-tiba tahun 1400 sekian nongol kitab. Nah ini kan secara metodologi kan jadi persoalan sebetulnya. Masalah itu ya. Artinya saya mau katakan sumbernya sendiri sudah bermasalah. Sumber yang dijadikan alat analisis itu bermasalah. Ya. Dan tapi itu yang dijadikan dasar dan itu isi kitab yang bermasalah ini justru diangkat seolah 2 kalimat di kitab yang tebalnya 90 halaman itu, lebih kurang ya 90 sampai 100 itu diangkat hanya 2 kalimat yang di situ tidak menyebutkan ada nama Ubaidillah. Hanya itu saja, selebihnya tidak dibahas. Artinya memang ini bukan penelitian yang ditujukan untuk ilmiah. Kenapa? Karena satu tadi itu kitabnya baru ditemukan belakangan tahun 1400, padahal diklaim ditulis tahun 600-an Hijriah. Jadi dari tahun 600 ke tahun 1400 berarti ada 800 tahun hilang. Bermasalah dong ini. Mestinya penelitian terlebih dahulu membuktikan bahwa betul itu kitab ditulis tahun itu. Nah, baru itu ilmiah dengan sumber-sumber yang lain gitu loh. Artinya membuktikan dulu bahwa kitab itu betul ditulis tahun itu. Itu pertama, soal sumber. Yang kedua, sumber penelitiannya. Yang kedua, pentahkik kitab itu sendiri, pentahkiknya yang mengklaim mentahkik kitab itu, yang kitab itu disuruh oleh gurunya ya. Kalau nggak salah namanya Ar-Razi, orang dari Iran gitu kan. Itu dia sendiri menyatakan mengakui nasab Ba'alawi itu problemnya. Jadi ada dua problem nih. Artinya penulisnya, pentahkiknya sendiri mengakui nasab Ba'alawi tersambung. Yang kedua kitabnya sendiri itu bermasalah dari 800 tahun kehilangan itu. Itu 2 masalah yang awal ya. Nah masalah yang ketiga dari segi metodologi, motivasi penelitian. Nah, ini penting saya kira. Kan di dalam metode penelitian itu ada tujuan penelitian, kan gitu kira-kira ya. Manfaatnya apa, dasar alat terbelakang penelitiannya apa, ruang lingkupnya apa, kan itu ada. Ini jelas-jelas orang yang membuat penelitian ini dalam tulisannya dan dalam berbagai video wawancara, dia menyatakan penelitian ini saya lakukan karena melihat akhlak dan perilaku. Lu tidak sesuai dong. Dia soal akhlak dan perilaku tidak objektif lagi. Satu, termotivasi dari persoalan pribadi, ya. Yang kedua, itu kan tidak sesuai. Ada akhlak dan perilaku, tetapi kemudian yang kesimpulannya pembatalan nasab, nggak cocok. Kalau akhlak pribadi berarti harusnya kesimpulannya bagaimana memperbaiki akhlak, harusnya kan begitu kan, biar konsisten kan. Itulah konsisten dalam konsistensi ilmiah, disebut konsistensi akademik. Artinya di 3 poin ini saja sudah hancur dari segi aspek metodologi. Jadi tidak bisa, ini runtuh, nggak bisa dipakai, nggak bisa digunakan, nggak bisa dipegang ini, karena motivasinya sudah tidak benar. Ya, yaitu dari persoalan akhlak melompat ke soal nasab. Yang kedua, sumber informasi itu hanya literatur dari 2 buku. Ya, yang ketiga, buku yang dijadikan literasinya itu sumber penelitian bermasalah. Nah, jadi 3 hal itu aja sudah rontok dari segi ilmiah. Nah, ini ada aspek lain yang mungkin akan kita bahas di sesi berikutnya. Jadi, Sobat Kabar Ayam Habila, kita menyimak dari 3 fakah hukum yang semuanya ilmuwan, sebagian daripada ilmuwan-ilmuwan NKRI. Saya sendiri bisa menyimpulkan bahwa tesis Ki Haji Imaduddin dinyatakan gagal
dan dinyatakan bukan sebuah tesis, apalagi ilmiah. Itu kesimpulannya. Terlepas daripada versi-versi atau persepsi yang lain, saya mengambil dari 3 fakta ini bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang disampaikan, yang dipiralkan, yang dipublikasikan oleh sekian pihak yang bersangkutan menyebut bahwa tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin melalui 3 fakta ini dinyatakan bukan tesis, berarti bukanlah ilmiah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.